Destinasi pertama di hari kedua, kita ke Pulau Padar. Pulau Padar adalah ikon Labuan Bajo yang tak pernah pudar. Pagi harinya kita menggunakan sampan menuju dermaga Pulau Padar, tepat pukul 05.00 WITA, ketika kita ingin mengabadikan matahari terbit dari puncak Pulau Padar. Untuk menuju ke puncak, kita wajib menaiki sekitar 400 anak tangga dengan waktu tempuh kurang lebih setengah jam. Pulau Padar adalah pulau ketiga terbesar di kawasan Taman Nasional Komodo setelah Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Pengunjung dapat menaiki bukit yang berada di Pulau Padar untuk menikmati keindahan panorama dari atas. Meskipun berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo, namun Pulau Padar tidak dihuni oleh komodo. Pulau Padar memiliki luas sekitar 173.300 hektar. Meskipun trekking menuju bukit tertinggi akan terasa sangat melelahkan, rasa itu akan hilang saat kita telah sampai di bukit. Kita akan disuguhkan panorama perbukitan yang hijau mempesona dan pemandangan landscape yang sangat cantik, serta dapat mengabadikan momen matahari terbit dari puncak Pulau Padar yang sangat indah. Biru laut dan jajaran pulau di sekitarnya akan menghipnotis pengunjung. Pulau Padar Labuan Bajo memiliki 4 teluk yang dalam dan pasir pantai dalam berbagai warna. Kebanyakan adalah pasir pantai berwarna putih. Pulau dengan pemandangan yang sangat menakjubkan ini terletak tidak jauh dari Pulau Rinca. Pulau Padar dan Pulau Rinca hanya dipisahkan dengan Selat Lintah. Selat Lintah sendiri memiliki arus yang sangat kencang. Oleh karena itu, pengunjung harus pergi menggunakan kapal pinisi atau speedboat untuk bisa mencapai Pulau Padar dari Labuan Bajo. Untuk melakukan kunjungan wisata ke pulau ini, kita harus mempersiapkan tenaga dan persiapan fisik yang ekstra. Tidak ada tangga dengan tali pengaman yang bisa digunakan untuk menuju puncak Bukit Gili Padar yang berada di Pulau Padar Labuan Bajo. Itulah mengapa kita harus sangat berhati-hati ketika melakukan trekking di jalur ini. Apalagi jalannya cukup licin, berbatu, bahkan berdebu. Disarankan ketika kita menaiki puncak Pulau Padar, kita harus menggunakan sepatu yang nyaman dan ringan. Sekali lagi, tips dan trik menuju Pulau Padar yang indah ini tidak hanya memerlukan fisik yang kuat saja, namun kita juga harus mempersiapkan mental dengan sebaik-baiknya. Mengapa demikian? Sebab kita menuju puncak Pulau Padar dengan perjalanan yang tidak sebentar, trekking yang menanjak dengan tingkat kemiringan 45 derajat. Wah, terdengar lumayan melelahkan memang, namun semua itu akan terbayarkan ketika kita melihat pemandangan Pulau Padar, Labuan Bajo yang benar-benar menakjubkan dari atas puncak.
Destinasi kedua kita yakni Pink Beach atau Pantai Merah Muda, merupakan salah satu pantai yang ada di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Pantai ini disebut Pink Beach dikarenakan pasir pantainya yang berwarna pink dan berkesan romantis. Hamparan pasir berwarna pink sepanjang pantai berasal dari butir-butir asli warna putih pasir bercampur dengan terumbu karang berwarna merah yang sudah mati bernamakan foraminifera atau foram. Alasan pantai berwarna pink selain karena foraminifera, cangkang kerang juga mempengaruhi perubahan warna tersebut. Cangkang kerang berwarna pink atau amoeba microscopis yang terpecah menjadi butiran yang lebih kecil terbawa ombak ke pesisir pantai. Pemandangan di Pink Beach pun sangat indah dan dapat dijadikan spot foto bagi para pengunjung. Dan bagi pengunjung dapat menggunakan drone dengan leluasa, beda halnya di Pulau Padar. Pink Beach Labuan Bajo ini termasuk dalam 7 Pink Beach yang ada di dunia. Tempat wisata ini menawarkan spot wisata instagramable dengan panorama pasir eksotis. Selain bermain-main di pantai Pink Labuan Bajo, aktivitas favorit lainnya adalah melakukan snorkeling dan diving. Berbagai jenis terumbu karang dan ragam ikan yang indah bisa kita nikmati di taman bawah lautnya dengan beragam jenis ikan, batu karang, dan biota laut lainnya. Tak heran jika aktivitas snorkeling menjadi yang paling favorit di Pink Beach. Selain itu, Pink Beach kaya akan biota laut yang memiliki 1000 spesies ikan, 260 spesies terumbu karang. Untuk melihat keindahan sempurna pantai ini, sebaiknya berkunjung pada bulan April dan Juni. Pink Beach yang berada dalam kawasan Taman Nasional Komodo ini merupakan salah satu destinasi wisata yang tak pernah sepi pengunjung. Destinasi selanjutnya yakni Pulau Komodo, salah satu dari 7 keajaiban dunia dan sebagai taman nasional yang terdiri dari 3 pulau besar, yaitu Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil lainnya. Pulau Komodo dikenal sebagai habitat asli hewan komodo. Pulau Komodo adalah sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Nusa Tenggara, berada di sebelah timur Pulau Sumbawa yang dipisahkan oleh Selat Sampeh. Sebelum kita melakukan trekking di Pulau Komodo, kita wajib mendengarkan arahan dari pemandu dan selama trekking kita akan didampingi minimal 2 orang pemandu. Setiap pemandu akan membawa tongkat kayu yang ujungnya bercabang 2. Dikatakan bahwa tongkat tersebut dibuat dari satu jenis pohon yang bisa menjadi senjata guna melemahkan komodo. Kita akan diajak untuk trekking mengikuti jalur yang telah dirancang dan aman.
Setelah beberapa menit mendaki Gunung Ara yang memiliki tinggi sekitar 538 meter di atas permukaan laut, kita dapat berhenti sejenak untuk melihat keindahan hamparan laut yang sangat indah sambil mendengarkan pengalaman dari pemandu. Kemudian kita melanjutkan perjalanan kembali, dan tak lama berjalan kita melihat seekor komodo yang berjalan perlahan di atas bebatuan besar menuju ke hutan. Di tengah hutan kita menemukan komodo yang sedang diam, sehingga kita dapat memanfaatkan momen tersebut untuk berfoto satu persatu maupun berdua atau lebih. Ini akan menjadi pengalaman tidak terlupakan seumur hidup, yaitu berfoto bersama hewan langka yang hanya ada di Indonesia. Taman Nasional Komodo terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1991. Komodo sendiri merupakan binatang reptil sejenis kadal raksasa, pemakan daging yang panjangnya bisa mencapai 2-3 meter dengan berat sekitar 100-165 kg. Binatang ini memiliki nama ilmiah Varanus komodoensis. Sedangkan warga setempat menyebut binatang ini dengan nama ora. Setelah Pulau Komodo, kita lanjut ke Taka Makassar yang merupakan salah satu pulau kecil seukuran lapangan sepak bola di kawasan Taman Nasional Komodo. Jika dilihat dari ketinggian, bentuknya seperti bulan sabit. Pulau tak berpenghuni ini mempunyai pemandangan alam yang begitu menakjubkan. Sesuai dengan namanya, Taka yang berarti dangkal, dan Makassar yang berasal dari daerah asal orang Bugis yang menemukan pulau kecil ini. Ketinggian pulau ini dari permukaan laut sangat rendah sesuai dengan namanya. Bahkan ketika air laut pasang, pulau ini akan menghilang atau tenggelam dan akan kembali muncul saat air laut surut. Lokasinya terletak berada di tengah laut dekat dengan Manta Point. Pulau ini ibarat sebuah mutiara tersembunyi dengan pasir putih yang menawan dan dikelilingi laut sebening kristal. Bagi pengunjung yang ingin mengabadikan momen dari ketinggian, di pulau ini kita juga dapat menggunakan drone dengan leluasa seperti di Pink Beach. Keluarga Keva dan rekanan turis pun tak luput dari kamera drone untuk dokumentasi bagi agen Labuan Bajo.
Manta Point adalah destinasi kelima yang merupakan trip terakhir di hari kedua. Manta Point merupakan tempat wisata yang terletak di area Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Manta Point merupakan rumah bagi para mantarai atau spesies ikan pari khas Indonesia Timur. Destinasi wisata ini tengah naik daun di kalangan wisatawan karena menyajikan pengalaman berwisata yang berbeda dari biasanya, yaitu bertemu langsung dengan para mantarai, salah satu satwa langka kebanggaan Indonesia. Dan laut Manta Point yang begitu jernih, kita bisa melihat ikan manta berlalu lalang dari atas kapal pinisi tanpa harus snorkeling atau diving.